saya Nadifa Farida Salihah dari Sekolah MTS Negeri Singkawang. Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Ibunda Cendelaras yang Tabah. Cendelaras adalah anak seorang permaisuri dari kerajaan Jenggala yang dibuang ke tengah hutan. Ayah Cendelaras itu Nadi Putra membawa permaisuri ke hutan karena dihasut oleh Selir. Selir iri hati kepada Ibunda Cendelaras yang cantik dan selalu tabah dari semua cobaan. Apalagi saat itu sang permaisuri sedang mengandung Cendelaras. Kalau ini dibiarkan, bisa-bisa anaknya nanti yang menjadi raja, bukan anakku, kata Selir. Selir pun menangis sampai istana dan menceritakan semua keinginannya untuk menyingkirkan permaisuri dan anak yang ada dalam kandungannya. Suatu hari, Selir pura-pura sakit, sudah berhari-hari diobati, namun tak kunjung sembuh. Akhirnya Raden Putra memanggil Raden Istana yang selama ini mengobati Selir. Apa sebetulnya penyakit yang dideritanya? Tanya Raden Putra kepada tabib istana. Tabib istana untuk beberapa saat diam. Maaf Baginda, hamba benar-benar memohon maaf sebelumnya. Tuan Putri sakit karena makanannya diracuni oleh permaisuri. Lanjutnya berbohong. Jangan mengada-ngada. Apa kamu mengatakan sejujurnya oleh tabib? Kata Raden Putra. Hari itu juga Raden Putra langsung memanggil Putri Permaisuri untuk menanyakan kebenaran dari cerita dari istana. Karena Permaisuri tidak melakukannya, dia tidak mengakuinya. Kemarahan Raden Putra berujung pada keputusan yang tak dapat dia mengubah. Permaisuri harus dibawa ke hutan dan dilenyapkan dari muka bumi ini. Sungguh Baginda, hamba tidak melakukan apapun. Bagi permaisuri telah isak tangisnya. Tanpa peduli sedikit pun, Raden Putra langsung menyuruh Patih untuk melaksanakan keputusannya. Permaisuri pun dibawa ke hutan yang sangat lebat. Patih tidak tega melihatnya. Hamba akan buatkan rumah yang sederhana, Permaisuri, kata Patih. Sebelum meninggalkan Permaisuri, ia meminta maaf pada Permaisuri karena harus meninggalkannya sendirian di tengah hutan. Di pertengahan jalan, dia melumuri pedangnya dengan darah kerinci. Mudah-mudahan Baginda tidak mencurigaiku dan menganggap aku telah menghilangkan nyawa Permaisuri. Gumam Patih pada diri sendiri. Sepeninggal Patih, Permaisuri tumbuh dan melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan. Anak itu diberi nama Cendelaras. Cendelaras telah tumbuh di anak sangat cerdas. Sejak baru bisa berjalan, dia langsung berteman dengan semua hewan yang ada di hutan, sehingga dia mengerti bahasa mereka. Suatu kali, seekor Raja Wali tiba-tiba terbang rendah mendekati Cendelaras. Raja Wali itu tiba-tiba berteman sebutir telur dari kakinya. Untunglah Cendelaras menangkapnya, sehingga telur itu tidak jatuh ke tanah dan pecah. Telur itu kemudian diramaikan pada seekor ayam yang dipelihara Ibunda Cendelaras di belakang rumah. Setelah kemudian, telur itu pun menetas. Bunda, telur itu tidak yang gagah, kata Cendelaras dengan senang. Ayam itu yang tidak seperti ayam biasanya. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan kegagahannya. Lambat laun, ayam itu tumbuh menjadi makin besar dan makin kuat. Cendelaras merawat ayam itu dengan sangat baik. Namun, ada yang aneh dari ayam itu. Saat setiap pagi, dia membangunkan Cendelaras dengan suara yang sangat merdu. Begini bunyinya. kuku kukuruyuk, tuanku Cendelaras, rumah di tengah alas, beratap daun kelapa, anaknya Raden Putra. Suara merdunya terdengar hingga ke pinggir kerajaan, ke pinggir hutan, dan membangunkan seluruh penduduk. Cendelaras bangun pagi untuk mendengarkan suara ayam jagonya itu. Pada saat itu, dia belum tahu
Ia juga memberitahu alasan mereka dikeluarkan dari kerajaan dan tinggal di tengah hutan. Setelah tahu apa yang menimpa ibundanya, Cinderas minta izin pergi ke kerajaan untuk menceritakan apa yang menimpa ibundanya dan dirinya. Cinderas hanya ingin keadilan, Bu, kata Cinderas. Beberapa hari kemudian, akhirnya permaisuri mengizinkan Cinderas untuk pergi. Dia hanya berpesan untuk berhati-hati, jangan sampai ada yang tahu tentang dirinya sebelum ia menemui Raden Putra. Kalau begitu, aku pamit dulu ya, Bu, kata Cinderas. Dia pergi ditemani dengan ayam jagonya dan makin hari makin jauh besar dan kuat. Di pertengahan jalan, dia menemukan segerombol pemuda yang sedang mengadu ayam. Cinderas tidak suka, namun karena ditentang untuk mengadu ayamnya, Cinderas memenuhinya. Cinderas pun melepas ayamnya ke tengah arena. Apa yang terjadi kemudian? Dalam beberapa menit, ayam Cinderas langsung mengalahkan ayam lawan. Ternyata beberapa orang penasaran. Ayamnya kembali diadu, lagi-lagi ayam Cinderas yang menang. Dia mendapatkan banyak uang, namun tak satu pun yang disimpan olehnya. Uang itu dibagikan kepada pengemis dan fakir miskin yang ia temui di tengah jalan. Kehebatan ayam jago Cinderas terdengar hingga ke kerajaan dan membuat Raden Putra penasaran. Menggalau menemui Cinderas yang sedang beristirahat di sebuah penginapan kecil. Cinderas kaget saat dirinya diundang ke istana. "Siapa namamu, anak muda?" tanya Raden Putra ketika Cinderas tiba di istana dan menghadap Raden Putra. "Hamba Cinderas, Baginda," kata Cinderas. Hatinya deg-degan, perasaannya tidak tentu antara senang dan bahagia bisa bertemu dengan Raden Putra, ayahnya. "Ayam kamu katakan hebat. Aku mengundangmu ke sini karena ingin membuktikan ayam jagomu itu," kata Raden Putra. Ayam jago Raden Putra dan ayam jago Cinderas akan diatur dengan satu syarat. Jika ayam jago Cinderas yang menang, sebagian kekayaan Raden Putra akan diserahkan kepada Cinderas. Namun jika ayam jago Raden Putra yang menang, kepala Cinderas harus dipenggal. "Bagaimana, kamu mau?" tantangan Raden Putra. Dia yakin sekali ayamnya akan menang. Cinderas menghela nafas. Baiklah, Baginda, hamba akan menerima tantangan Baginda," kata Cinderas. Pertandingan antara ayam jago Cinderas dan ayam jago Raden Putra akan membuat semua orang penasaran. Semua orang ingin menyaksikannya secara langsung. Pertandingan itu berlangsung di halaman depan kerajaan dengan sangat meriah. Apa yang terjadi dengan ayam jago Cinderas? Raden Putra benar-benar terkejut. Ayam jago Cinderas dengan tangguh mengalahkan ayam jago Raden Putra. Raden Putra hanya menggeleng kepalanya dan melihat dari singgasananya. "Jago anak itu bukan jago biasa, dan anak ini bukan anak biasa," gumamnya pada hatinya. "Cinderas, siapa kamu sebenarnya?" tanya Raden Putra. Setelah pertandingan selesai dan dia bersiap untuk memenuhi perjanjiannya. Sebelum menjawab pertanyaan Raden Putra, ia menatap mata Raden Putra lekat-lekat, lalu bersikap sesuatu kepada ayamnya. Tiba-tiba ayamnya bernyanyi, "Kukuruyuk, tuanku Cinderas, rumah di tengah alas, beratap daun kelapa, anaknya Raden Putra." Raden Putra kaget sekali mendengarnya. Dia langsung memanggil Patih yang dulu membawa permaisuri. Raden Putra makin kaget mendengar pengakuan dari Patih. Hari itu juga Raden Putra menyuruh para penggawanya untuk menjemput permaisuri. Setelah kejadian itu, Cinderas, permaisuri dan Raden Putra tinggal bahagia di kerajaan. Sehingga dan istana mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu penjara seumur hidup. Terima kasih. Bye-bye.